Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Adab dan Etika Berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan perintah yang telah Allah wajibkan dari umat-umat sebelum kita lahir ke dunia ini. Perintahnya sama, instruksinya sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ayo, sudah datang bulan Ramadan, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hadiah khusus untuk kita umat Islam dan bukan untuk umat-umat yang lain. Maka berbahagialah kita ketika kita berada di bulan suci, yang bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kegembiraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema inti yang ingin saya sampaikan terkait dengan adab dan etika berpuasa di bulan Ramadan. Saya kutip dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali. Ada beberapa nasihat beliau tatkala ketika kita berpuasa. Yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga adab kita, etika kita ketika berpuasa. Adab dan etika yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah bagaimana kita bisa memperhatikan terkait dengan makan dan minum atau mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Kenapa dengan makanan yang halal dan makanan yang thayyibah? Karena makan yang kita makan dan yang kita masukkan sebagai asupan setiap hari untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja syaratnya adalah bersumber dari makanan yang halal dan makanan yang baik. Tidak pandang itu apakah makanan itu harganya mahal ataupun harganya murah. Yang penting makanan itu adalah halal dan makanan itu adalah baik untuk kesehatan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita ketika di bulan suci Ramadan untuk senantiasa disunahkan berbuka dengan kurma, dengan madu, memperbanyak sayur-sayuran, ikan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa menghindari perselisihan, pertengkaran di antara sesama kita. Karena kita sudah tahu bahwa kita sebagai masyarakat yang erat dengan kulturnya, budaya, sebelum masuk bulan suci Ramadan, budaya kita
itu sangat luar biasa mulia. Dan mungkin di daerah-daerah di luar negara sana atau di negara-negara yang lain, belahan dunia yang lain, belum tentu ada seperti yang ada di Indonesia. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita melaksanakan silaturahmi, bermaaf-maaf mungkin segala khilaf dan kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak dan istri kita. Kita melakukan itu agar perselisihan, pertengkaran, permusuhan yang pernah terjadi di masa lalu kita selesaikan. Kita minta agar dibersihkan terlebih dahulu supaya ketika hadirnya tamu yang agung ini, kita bisa menjalankannya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika seseorang mengajakmu untuk bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sekali lagi, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi perbuatan ghibah, atau kata lainnya adalah menggunjing orang lain. Lidah kita tidak bertulang, lisan kita sudah kemana-mana. Entah lisan itu yang langsung terucap dari mulut atau yang dituangkan melalui tulisan tangan kita melalui media-media sosial, secara sadar dan tidak sadar. Apakah yang kita keluarkan melalui nalar pikiran kita itu tidak menyinggung orang lain, tidak membuat orang lain yang kemudian menjadi sakit hati dan pikiran? Maka hati-hati dengan perbuatan-perbuatan ghibah, perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Karena di sini Rasulullah SAW sudah jelas dan terang telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, salamatul insani fi hifzil lisani, yang artinya keselamatan seorang manusia tergantung bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa untuk menjaga lisan kita agar selama kita menjalankan ibadah puasa ini, kita tidak terkesan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang keempat ada tidak menyakiti orang lain. Perbuatan menyakiti orang lain itu adalah perbuatan yang sangat zalim, perbuatan yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan tangan kita, apakah dengan lisan kita, atau apakah dengan jabatan dan kedudukan kita? Banyak hal dan banyak cara yang membuat orang lain merasa tersakiti. Kita harus pandai menjaga seluruh anggota tubuh kita. Bahkan yang tidak nampak pun dalam diri kita, kita harus jaga. Pikiran kita yang tertuju ke orang lain, perasaan kita yang tertuju ke orang lain harus kita jaga agar jangan sampai ini keluar dari alam bawah sadar kita. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Menjaga perbuatan-perbuatan yang buruk itu adalah salah satu sunatullah, tingkatan manusia yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena manusia yang mampu menjaga perbuatan yang buruk, maka manusia tersebut yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahalanya yang berlipat ganda dan surga di sisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari kultum yang saya sampaikan, jangan sampai ibadah puasa kita selama 1 bulan ini hanya terkesan menahan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, banyak orang yang berpuasa, akan tetapi puasanya hanya untuk mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lingkaran orang-orang yang rugi tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Bila mana ada yang kurang, itu murni dari kekeliruan saya pribadi. Dan kalau ada kata-kata yang bermanfaat buat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pahala saya yang menyampaikan dan hadirin semua yang mendengarkan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.